Guys, bukan sahaja Uni Eropah yang kelabakan ataupun pusing apabila Indonesia mengatakan mahu menghentikan bauksit diekspor pada pertengahan tahun 2023. Malahan kita lihat di sini, Jepang dan Korea Selatan kelabakan dan pusing untuk mendapatkan bahan barang yang belum jadi seperti bauksit itu nanti guys. Bagaimana nasib mereka guys? Dan bagaimana ceritanya apabila Indonesia menghentikan bauksit pada pertengahan tahun 2023 ini? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah guys. Itulah sebaik-baiknya rezeki guys ya. Okey guys, hari ini saya mahu meresenkan satu lagi video daripada channel. Seperti biasa guys, channel Info Istana guys. Anda boleh pergi ke channel Info Istana, klik butang subscribe-nya dan klik tombol loceng. Tanda dukungan teman-teman ya kepada Info Istana. Okey, judul yang kita mahu resenkan daripada Info Istana ini, baru satu hari umumkan stop ekspor bauksit Uni Eropah, Jepang dan Korsel langsung ancam Indonesia. Wow, seperti yang saya katakan di intro tadi, bukan saja Uni Eropah yang kelabakan serta pusing ataupun bingung bagaimana untuk mendapatkan barang yang belum jadi seperti bauksit dan juga nikel guys, malahan sekarang ini kita lihat Jepang dan Korea Selatan sekali sudah kebingungan apabila Bapak Presiden Jokowi menyatakan untuk menghentikan bauksit pada pertengahan tahun 2023, dan disitulah kita lihat Jepang dan Korea langsung terus pusing dan mereka pun bingung bagaimana untuk mendapat bekalan barang belum jadi seperti bauksit itu nanti guys. Jadi kita tahu di sini bagaimana Uni Eropah, Jepang dan Korea ini memang adalah salah satu negara-negara yang sangat memerlukan ekspor barang yang belum jadi kepada Indonesia ya. Jadi apabila Bapak Presiden Jokowi mengumumkan hentinya bauksit untuk membuat aluminium, jadi di situ mereka sangat kelabakan. Maka kita tahu pabrik-pabrik mereka yang ada di negara mereka memang sangat memerlukan barang-barang seperti itu guys. Jadi jika sudah diberhentikan barang-barang itu ekspor daripada Indonesia, kemungkinan besar banyak pekerja-pekerjanya yang tiada pekerjaan dan hilang pekerjaan. Di situ nanti ekonomi mereka makin merudum, makin jatuh. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi ini ada sebabnya. Bapak Presiden Jokowi mahukan utamakan untuk rakyatnya dahulu, bukan untuk luar negara. Jadi jika mahu mengeksporkan barang yang belum jadi seperti bauksit itu, haruslah diekspor barang yang sudah jadi daripada Indonesia sendiri. Itulah yang diharapkan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk negara Indonesia. Apa yang diharapkan Bapak Presiden Jokowi? Kerana dia mahu Indonesia menjadi negara yang maju, bukan lagi negara yang berkembang. Itulah harapan Bapak Jokowi. Itulah hebatnya Bapak Presiden Jokowi untuk Indonesia. Bapak Presiden Jokowi pernah mengatakan guys, dia mengatakan dia sanggup mempertaruhkan politiknya untuk kebahagiaan ataupun untuk kemajuan Indonesia. Itulah hebatnya seorang presiden seperti Bapak Presiden Jokowi itu. Jadi guys, bagaimana cerita yang mahu disampaikan oleh Info Istana ini? Ayo kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul. Stop ekspor bauksit, Uni Eropah, Jepang hingga Korea Selatan ancam embargo ekonomi Indonesia. Oi. Indonesia menyita perhatian pasar internasional setelah Presiden Joko Widodo baru-baru ini menerbitkan larangan ekspor bauksit yang akan segera diterapkan pada bulan Juni tahun 2023. Dilansir dari CNN Business, Ketua LMC International, sebuah konsultan global ekonomi dan pertambangan, James Fry menuturkan, keputusan ini membuat harga bahan baku aluminium dan aluminium meroket di pasar global. Meroket ya. Terbukti, harga bauksit di pasar internasional langsung meluncur naik 7% setelah pengumuman larangan ekspor dari Presiden Jokowi. Baru saja diumumkan sudah naik hingga 7% ya harga ekspor bauksit itu. Asumsi ini diperparah dengan harga berbagai komoditas tambang global yang sudah lama tertekan sejak invasi Rusia ke Ukraina. Oleh karena itu, negara-negara pengimpor biji bauksit mentah terus berusaha mencari alternatif untuk mendapatkan biji bauksit mentah. Menurut laporan analis JP Morgan mengatakan bahwa persediaan bauksit dunia memang kurang secara historis. Dan larangan ekspor bauksit di tahun 2023 oleh Indonesia akan membuat pasokan bauksit dunia semakin terbatas. Ini adalah pengingat lain mengenai kerentanan yang ada di seluruh rantai pasokan pertambangan di dunia. Ditambah persediaan yang sudah ketat
Dengan hilangnya volume ekspor dari Indonesia akan memperparah kelangkaan biji bauksit di pasar internasional. Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melarang ekspor biji bauksit per Juni 2023. Sebelum bauksit, Jokowi juga sudah melarang ekspor beberapa komoditas yang membuat Indonesia dalam sorotan tajam dunia. Biji nikel menjadi komoditas pertama yang dilarang di era pemerintahan Jokowi. Larangan tersebut berlaku efektif sejak 1 Januari 2020. Atas larangan tersebut, Indonesia kemudian digugat oleh beberapa negara termasuk Uni Eropa di organisasi World Trade Organization (WTO) karena dinilai melanggar peraturan perdagangan internasional. Penghentian ekspor bauksit di 2023 membuat sejumlah importir melayangkan protes keras. Indonesia adalah eksportir terbesar di dunia untuk batu bara, biji nikel, dan bauksit. Sehingga larangan ekspor membuat banyak negara pusing. Sebut saja pemerintah Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa menjadi 3 negara yang terang-terangan mengeluarkan protes dan mendesak RI untuk segera mencabut larangan ekspor tersebut. Uni Eropa dan Jepang merupakan negara tujuan utama eksportir biji-biji tambang mentah Indonesia setelah Cina dan India. Negara ini juga sangat bergantung kepada pasokan batu bara sebagai salah satu alternatif sumber energi. Larangan ekspor biji bauksit dilakukan di tengah kekhawatiran dunia mengenai pasokan berbagai biji tambang. Perang Rusia-Ukraina yang meletus pada akhir Februari 2022 membuat pasokan berbagai komoditas tambang menipis. Harganya pun melonjak tajam. Makin naik ya. Setelah nikel, Jokowi berkali-kali menyampaikan bahwa pemerintah akan melarang ekspor komoditas lain. Mantan wali kota Solo tersebut pun menepati janjinya dengan mengumumkan secara tegas larangan ekspor bauksit pada Rabu tanggal 21 Desember 2022. Jadi begitulah guys, apa yang kita lihat daripada info istana ini apabila Bapak Presiden Jokowi mengumumkan untuk menghentikan bauksit pada pertengahan tahun iaitu Juni 2023 ini. Kita lihat bagaimana Uni Eropah, Jepang dan Korea Selatan mereka memang sangat pusinglah dan kelabakan bagaimana mereka untuk mendapatkan barang-barang yang belum siap ataupun barang yang belum jadi seperti iaitu batu bara, seperti nikel dan bauksit nanti. Adakah kilang-kilang mereka ataupun pabrik mereka akan ditutup? Dan mereka pasti akan lebih pusing lagi dengan ramainya nanti para pekerja-pekerja mereka nanti yang akan kehilangan pekerjaan. Itu yang dibingungkan, itu yang dipusingkan, itulah yang difikirkan oleh Uni Eropah. Tetapi Indonesia, Bapak Presiden Jokowi menegaskan berkali-kali kepada semua negara ini, maka Bapak Presiden Jokowi akan bertegas juga akan untuk menghentikan bauksit pada Juni 2023 ini guys. Jadi guys, kita harapkan apa yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi ini adalah sebenarnya adalah satu pilihan ataupun keputusan yang sangat tepat sekali untuk kemajuan Indonesia guys. Apa yang kita tahu, Bapak Presiden Jokowi ini memang mahu melihat Indonesia menjadi negara yang maju. Bagi saya bukan untuk melihat negara Indonesia menjadi negara yang maju guys, dan sudah maju pun Indonesia sekarang ini. Kenapa saya bilang begitu? Kita lihat bagaimana Indonesia sudah ada mempunyai kereta cepat daripada Jakarta ke Bandung. Kita lihat sudah ada guys, sudah rampung dan banyak lagi projek-projek mega yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi untuk Indonesia menampakkan Indonesia ini terlalu maju lagi daripada negara-negara lain. Masuklah kita lihat di hujung sana sampai ke Papua sana. Bagaimana kita lihat guys sekarang ni, walaupun Papua yang di hujung, tetapi Indonesia tetap ataupun Bapak Presiden Jokowi tetap dapat memajukan Papua sangat moden sekarang ini. Bagaimana kemodenan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk Indonesia. Hebat Indonesia ya sekarang ini. Tanya kepada Indonesia. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk saya yang menonton dan mereaction, dan terima kasih juga kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel. Tanpa dukungan teman-teman di dalam Brozu Channel di dalam YouTube ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Bagi anda yang baru saja mampir dan baru saja menonton Brozu Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada saya. So, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.